Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini, tanggal 13 Maret 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Seperti biasa, disclaimer dulu untuk bagi teman-teman yang baru nonton di sini. Semua analisa yang diberikan di dalam video analisa Mandana itu merupakan bersifat edukasi. Jadi semua open posisi baik itu open buy dan sell kembali lagi ke teman-teman sendiri. Karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri. Lalu di sini kami tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ke dalam analisanya karena di sini kami hanya memberikan edukasi yang dimana kita sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market supaya kita tahu dan kita bisa memprediksi arah pergerakan market selanjutnya ke arah mana. Oke, langsung aja dilihat hari Jumat kemarin akibat NFP. Ya, akibat NFP. Sekali lagi, key level di sini sudah hilang semua, trendline kita sudah hilang, area segitiga hilang, area support hilang, ini juga sudah hilang. Sekarang kita berpatokan terhadap pergerakan naik saat ini ya, dan sekarang area di Euro USD ada di harga 7140 ya, dia sedang bergerak naik nih. Target maksimal sekarang ada di Fibonacci extension 1272 yang ada di harga 7405 dan kemudian bisa ke 1618 di angka 107994. Kalau dilihat pada hari ini secara berita euro kita nggak ada. Jadi akibat NFP kemarin ya, jadi karena NFP, berita NFP itu jelek, data NFP-nya jelek, sehingga kita melihat pergerakan Euro USD yang sangat signifikan naik ke atas ya, sangat signifikan naik ke atas. Dan juga karena akibat adanya berita mengenai SVB yang dimana collapse ya, sehingga kita melihat market itu surprise high ke atas ya, high ke atas, dan kemudian dia retrace sebentar sebelum akhirnya dia high lagi. Sekarang per video saya buat ini dia high lagi ke atas. Lalu kalau dilihat target sih sekarang dia sudah kena ya di area resistance sekarang saat ini. Dia sekarang itu ada di area supply terdekat sekarang. Masalahnya area supply ini kita tidak begitu kuat ya, karena kalau dilihat secara Fibonacci target sebenarnya adalah di 1272 di sini, yang di puncak di sini. Walaupun di 1618-nya kita ada satu area supply juga di sini, yaitu di 7755 ya. Dan sekarang otomatis sekarang kita sudah membuat yang namanya kalau teman-teman lihat di sini pasti bisa saya katakan di sini seperti divergent ya, karena kalau dilihat di sini sepertinya ada divergent ya, divergent daily ya, karena kalau dilihat di sini sepertinya ada divergent daily ya, yang dimana bullish divergent, yang dimana dia membuat lower low di sini. Tapi kalau di oscillator ya, indikator oscillator itu dia membuat kenaikan signifikan. Jadi otomatis sepertinya kita melihat bullish divergent di sini ya, bullish divergent di sini, sehingga jika bullish divergent terjadi maka target selanjutnya adalah kita bisa mencapai supply tertinggi paling atas yang ada di sini, yang ada di 7755 ya. Berarti otomatis kita mengharapkan untuk open posisi buy saat ini ya. Open posisi buy saat ini sebenarnya ini ya, tadi ini di H4 ya, ini di H4 harga sudah pernah masuk ya kan, harga sempat masuk di H4. Teman bisa lihat di sini ketika harga turun, dan sekarang harga sudah running ke atas ya, intinya sudah telat. Terus sekarang kita dimana kita bisa open buy lagi ya, open buy lagi. Sekarang sih harga sedang membuat kenaikan signifikan ke atas nih, membuat signifikan naik ke atas, dan sekarang ya kita wait and see dulu. Jika harga itu bisa retrace turun ya, jika harga itu bisa retrace turun untuk mendekati level area 6800 ya, karena kalau dilihat sepertinya angka 100% Fibonacci di sini kemungkinan akan menjadi area retest kita untuk bisa bergerak naik. Tapi sekarang masalahnya kan sekarang di area supply nih, supply-nya sih nggak kuat ya. Kenapa nggak kuat? Akibat dua berita itu
data NFP jelek, lalu ada berita mengenai SVB juga collapse ya kan. Jadi alasan untuk dia bergerak turun kemungkinan kecil, sehingga kalau kita lihat dia bisa sampai di 1272 di sini sebelum akhirnya mungkin dia retrace ke bawah ya, retrace ke bawah, kemungkinan maksimal mungkin retrace bisa sampai di 6872. Ketika dia retrace seperti ini, kita bisa mengharapkan untuk open posisi buy target sampai di supply yang ada di 7755. Ataupun jika dia retrace-nya hanya sedikit sampai di sini, sampai di level resistance become supportnya, berarti otomatis ya di sini di harga 7140. Jika di sini sudah ada pembalikan, maka kita bisa open posisi buy nanti. Target kita saat ini sampai di 7755, yang dimana itu merupakan area supply di H4. Tapi problemnya adalah di sini, supply area ini sebenarnya sudah tidak fresh. Ini sudah di break oleh market ya. Ini sudah pernah di break ke atas oleh market, jadi kemungkinan per hari ini mungkin kita akan melihat market yang lebih tinggi, bisa melewati 1618 mungkin. Dan untuk sekarang target tertingginya saat ini ya, untuk tertinggi saat ini sebentar ya, next target kalau dilihat oke, kita ada di H1 ya. Di H1 di sini kita ada area supply kecil ya, cukup lebar sih sebenarnya, tapi di H4 kita nggak kelihatan, kita terlihat di H1 ya, terlihat di H1 di sini. Jadi berarti otomatis bisa sampai ke 8500. Kalau dilihat kayaknya di 8500 sih ya, ini angka genap aja saya pakai ya, di 8500. Jadi di sini jika dia bisa melewati 7755 dan 1618, next targetnya itu bisa sampai di sini ya, bisa sampai di 8500. Itu sangat tinggi sekali. Sekarang sih sebenarnya kita mengharapkan harga itu retrace ya. Bisa nggak harga itu retrace balik ke angka 100% Fibonacci di sini, atau enggak retrace turun lagi sedikit aja ya sebelum kita bisa open posisi buy. Karena buy sebenarnya kita sudah telat ya. Di sini ketika dia break ke atas, ada engulfing juga di sini, kemudian dia turun retest, kemudian harga sekarang running ya, kita sebenarnya sudah telat untuk open posisi buy di H4. Jadi otomatis kita mengharapkan adanya retracement kecil sedikit, entah di H1 atau di M30 ya, entah di M30 atau nggak di H1. Kita melihat kemungkinan adanya retracement ke bawah sedikit, misalnya sampai di 100% Fibonacci. Dan jika ada rejection seperti itu di atas, maka kemungkinan kita bisa ambil posisi buy nanti. Tapi per sekarang sih jangan nekat dulu untuk ngebuy ya, jangan nekat ngebuy dulu, karena sekarang kita momentumnya masih ke atas ya. Jangan pernah mengejar market untuk open sekarang ya. Target sebenarnya tertahan di 1272 nih, lagi dikit harga tertahan di 1272. Jadi kemungkinan ketika dia kena 1272, kemungkinan harga akan retrace lagi ke bawah sedikit. Dan ketika retrace di M15, teman-teman bisa lihat, atau nggak di M30, retrace sampai di 7140 ya, 7140 atau nggak di 6900 atau nggak di 7000 pas ya, bisa mengambil posisi buy dengan target bisa sampai di 7800 maksimal. Ya, bisa sampai di 7800 atau nggak sampai di 1618 Fibonacci, yaitu di 7994 ya. Market sekarang sedang bergerak bullish banget, jadi alasan bullish ini sangat masuk akal ya, karena kalau dilihat secara daily kita momentum seperti ada divergent bullish di sini. Dan kalau kita lihat secara weekly ya, kalau kita lihat weekly candlenya, candle weekly di sini sepertinya agak kurang bagus benar satu minggu kemarin ya. Tapi sepertinya untuk minggu ini sih kita melihat kenaikan ke atas sepertinya. Karena di daily sepertinya di sini ada divergent ya. Dia membuat lower low dari sini, tapi momentumnya kayaknya kurang. Jadi teman-teman yang trading berdasarkan oscillator, silahkan dilihat di sini di time frame daily.
bener nggak di sini ada yang namanya bullish divergence, yang dimana harga itu di grafik harga membuat penurunan lebih rendah, tetapi di indikator dia membuat higher low ya. Di grafik dia membuat lower low, tetapi di indikator dia membuat higher low. Bener nggak di sini ada bullish divergence? Menurut saya sih di sini ada ya, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kita wait and see ya. Jika nanti teman-teman misalnya menonton video ini, harga itu misalnya sudah retrace ke bawah, atau nggak pada saat video ini saya publish harga sudah retrace ke bawah, ya teman-teman tinggal tunggu aja untuk memastikan adanya konfirmasi untuk open posisi buy nanti. Target sampai di 1618 Fibonacci di sini ya, target di sini. Jadi jika dia turun sampai di sini, target di sini, teman-teman bisa profit sampai 85 pip. Sekarang sih belum untuk bisa open posisi. Jangan pernah mengejar market jika sudah telat seperti ini. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye bye.